Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komputer di perbankan. Sebelum kita masuk ke dalam materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Deva Puspitasari. Yang kedua ada Fatwa Amari Madani. Yang ketiga ada Bunga Kirana Rizani. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu latar belakang perkembangan teknologi komputer di perbankan. Teknologi komputer saat ini dikenal dengan istilah teknologi informasi yang berkembang semakin pesat, membuat komputer tidak lagi hanya terbatas pada kemampuan untuk mengolah data dan lebih dari itu. Paling tidak, komputer mempunyai kemampuan dalam menunjang tiga sistem, yaitu pengolahan data elektronik, sistem penunjang keputusan, dan sistem penunjang ahli. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi manajemen yang mampu menunjang kegiatan proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi data dan prosedur pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah informasi yang tepat waktu dan efektif dalam mengambil keputusan. Sudah jelas dengan latar belakang perkembangan teknologi komputer di perbankan? Kalau sudah paham, kita lanjut ke dalam materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya adalah permasalahan sebelum diterapkannya teknologi komputer. Yang pertama adalah orang-orang yang ingin mentransfer uang kepada saudaranya ataupun temannya ataupun orang lain. Mereka lebih dulu harus mampir ke ATM terdekat ataupun ke bank yang lebih dekat. Yang kedua adalah antrean di ATM atau bank tersebut bisa menjadi lebih banyak. Yang ketiga adalah membutuhkan tempat yang lebih besar untuk menyimpan uang buat nasabah yang ingin melakukan pencairan dana atau peminjaman dana, sehingga mereka lebih rawan dengan pencopetan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah mereka yang melakukan pinjaman di bank harus menggunakan jaminan berupa benda bergerak yang memiliki nilai jual tinggi. Selanjutnya adalah penerapan teknologi komputer pada saat ini. Untuk menghadapi new normal seperti ini, maka bank telah mengeluarkan uang untuk bekerja sama dengan perusahaan Lintasarta dengan menerbitkan teknologi baru seperti Lintasarta Digital Queen System, kemudian ada Lintasarta Electronic Know Your Customer, dan juga Thermal Monitoring and Mass Detection. Kemudian yang kedua adalah nasabah yang mempunyai usaha kecil akan sangat berdampak di masa pandemi seperti sekarang ini. Maka akan disediakan oleh teknologi e-katalog yang dapat diakses melalui daring atau melalui internet dan dapat mempermudah calon pembeli untuk melakukan transaksi berbelanja, sehingga nasabah yang memiliki usaha akan sangat terbantu dengan adanya sistem digital seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai analisis SWOT di perkembangan teknologi komputer di perbankan. Yang pertama ada strength atau kekuatan. 1. Adanya peningkatan SDM yang mengikuti pelatihan finansial semakin komprehensif. Yang kedua, peningkatan teknologi yang dimiliki perbankan saat ini. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. 1. Minimnya pemahaman masyarakat tentang perkembangan teknologi atau kurangnya sosialisasi. Yang kedua, pemerataan teknologi yang kurang merata. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. 1. Loyalitas nasabah yang meningkat. Yang kedua, di masa pandemi saat ini banyak nasabah yang mengalami keterpurukan, sehingga banyak nasabah yang meningkatkan pinjaman di bank. Yang ketiga ada threats atau ancaman. Perkembangan teknologi semakin cepat. Yang kedua ada persaingan bank yang semakin ketat. Kesimpulan, perkembangan teknologi komputer di perbankan saat ini sudah semakin berkembang pesat karena sudah didukung oleh teknologi yang semakin modern.
Perkembangan teknologi ini pun berdampak positif terhadap perbankan itu sendiri dan juga berdampak negatif. Perkembangan teknologi ini dapat dilihat dari sistem perbankan yang semakin modern dapat menambah loyalitas nasabah dalam bertransaksi.